Ayo kita contoh soal ya. Contoh. Kita ambil soal yang sudah pernah kita kerjakan dengan metode konsisten deformasi. Jepit, roll. Nanti coba dilihat. Ini bentangnya LL kalau tidak salah ya. Titik A, titik B, titik C. Ini kekuatan EI. Pekerja beban terbagi rata sebesar Q. Saya ulangi dulu, ini jangan sampai lewat. Di metode ini ada yang ini, perhatikan dengan baik. Ini ada momen yang disebut dengan FEM, fix and moment. Momen ujung dapat di mana? Dapat di tabel yang saya kasih ke kalian. Ya, di tabel yang saya kasih kalian itu kan ada deformasi dan ada momen. Maka pakailah momen itu. Oke? Nah, kita kembali ke sini. Oke? Ini perintahnya adalah hitung dan gambar gaya internal. Ya. Dengan menggunakan slope deflection method SDM, ya. Penyelesaian. Oke. Kalau kita perhatikan ini berarti kita mulai tentukan dulu ya. Karena ini metode slope deflection, jadi kita hanya melihat dua, ya, rotasi dan perpindahan, ya. Kelebihan daripada metode slope deflection ini, rumus yang kita sudah dapati itu menjadi rumus baku, ya, rumus baku. Terus yang kedua adalah kita akan membagi menjadi elemen-elemen seperti juga pada pekerjaan yang konsisten deformasi. Jadi kalau ini kita akan bagi dua elemen AB dan elemen BC. Ya, kita tidak akan membagi menjadi pembagiannya untuk metode ini adalah kita membagi per peletakan atau per segmen setiap ada perubahan elemen struktur. Ya. Atau setiap perubahan elemen struktur. Kalau misalnya portal, bentuk. Jadi kalau portal seperti tadi ada 3 elemen. Tapi kalau misalnya bebannya berubah-ubah tidak. Kita tidak merubah segmen berdasarkan perubahan bebannya. Ya. Jumlah segmen tidak tergantung pada beban, pada bentuk peletakan dan bentuk struktur itu sendiri. Bagaimana kalau kita bikin itu boleh juga, tapi tambah-tambah urusan. Sekarang kita lihat dengan baik. Kalau kita perhatikan bahwa di titik A ini, titik A, theta A sama dengan 0. Oke? Di sini theta B tidak sama dengan 0. Kemudian di sini theta C juga tidak sama dengan 0 karena bisa berotasi. Elemen AB, si AB itu sama saja dengan si BA, itu karena ada peletakan seperti demikian tidak mengalami perpindahan. Oke? Kan titik
Titik B ini tidak bisa turun kan? Maka kalau dia turun kan jadi begini, jadinya turun. Ini ada delta. Ini yang menjadi C. Rotasi ini yang C. Ya. Jadi tidak bisa berpindah. Karena dia tidak berpindah, berarti C-nya sama dengan 0. Begitu juga yang di sebelahnya C BC atau sama dengan C CB itu juga sama dengan 0. Nah, nanti kita perhatikan variabel kita cuma 2. Jadi theta B dan theta C. Nah, sekarang setelah itu baru kita bagi elemen kita. Kita bagi, pertama adalah yang elemen AB. Lagi-lagi kita berasumsi dia jepit. Ini A, ini B. Kekakuannya EI, panjang bentangnya L. Pekerja beban terbagi rata di sini. Ini sebesar Q. Akibat beban terbagi rata akan terjadi momen di sini ke sini, momen di sini ke sini. Ya. Arah momen yang benar ini reaksi ya. Mengapa? Karena ya kalau Anda perhatikan ini dia melendut begini. Ya. Maka otomatis momennya begini, momennya ini begini, gitu ya. Karena dia melendut begini. Kalau dia melendut begini, momennya begini kan malah menambah, berarti tidak stabil ya. Nah, jadi kita perhatikan ini momen yang akibat beban Q yang saya tulis dengan huruf M, ini BA, pakai ada angka 0 di atas, ada 0 kita taruh bahwa itu artinya akibat beban luar. Ini M AB 0. Nah, kalau Anda lihat di kita punya tabel akibat beban terbagi rata itu MAB sama dengan, perhatikan dengan baik, ini MAB putarnya kiri. Di tadi kita punya perjanjian bahwa menggunakan kaidah tangan kanan, maka putar kiri kita anggap adalah negatif atau positif? Positif ya. Ya. Kan begini, ulang-ulang ini. Kita punya diagram kita begini. Ini X, Y, Z ke sini. Ya, jadi kalau momen ke sini putar begini itu positif. Ya. Kalau ke tangan kanan perhatikan ini X, Y, ini Z. Saya bikin begini. Jadi kalau dia Anda perhatikan kalau kita X ke Y jadi begini. Ya. Kalau putar begini sama saya putar begini. Putar begini itu baut. Kita putar kanan itu baut masuk positif. Ya. Jadi Anda bisa membayangkan seperti membayangkan baut. Jadi tinggal bikin, oh ini Z, ini X, Y. X ke Y, putar kanan begini, bautnya masuk positif. Kalau kita putar kiri, bautnya keluar. Tapi kalau misal ini Z, ini X, ini Y. Jadi posisi begini. Putar begini positif. Jadi putar kanan positif asal itu Y. Z yang ke atas. Oke? Ya. Nah, kalau kita balik ini X yang di sini, sumbu putarnya putar begini, X. Jadi adalah ini sumbu Y, ini sumbu Z. Jadi kalau Y ke Z itu positif, kalau balikannya negatif. Nah, jadi kita nganggap itu negatif. Jadi kita tulis min QL pangkat 2 per 12. Ya. Terus M BA sama dengan itu putar kanan, ini positif. Ini putar kanan, lagi-lagi kita tidak melihat tinjau kanan tinjau kiri ini ya. Sudah tidak melihat begitu kita ya. Kita sudah melihat ini dari kiri ke kanan, kita sudah pakai persamaan, jadi tidak lihat lagi tinjau dari kiri ke kanan. Beda dengan kita menghitung, kita momen di A, kita momen di B, ya. Jadi ini min QL pangkat 2 per 12. Artinya apa? Nanti kalau kita dapat tandanya negatif, berarti bayangan kita pasti putar kanan. Ya? Kalau negatif itu artinya momen putar kanan. Kalau positif berarti momennya putar kiri. Tidak lagi pada definisi positif berarti sesuai pemisalan, ya. Negatif berarti berlawan arah dengan pemisalan. Ini tidak. Positif berarti momennya putar kiri, negatif artinya momen putar kanan. Kan lebih enak, ya. Lebih enak ya.
Nah, jadi kita tidak lihat lagi pemisalannya. Okay. Nah, dari sini kita bisa buat persamaan. Jadi MAB sama dengan 2EI kekakuan EI panjangnya L. Karena A yang disebutkan duluan, maka A yang 2 theta A. Terus tambah, ini cara menghafalnya, theta B kurang 3C. Tambah MAB0. Ini persamaan yang kita buat. Nah, kalau kita input datanya berarti 2EI per L, ini 0, theta A 0. Tambah theta B, C-nya juga 0. Tambah MAB positif QL pangkat 2 per 12. Atau kalau kita kali ke dalam menjadi 2EI per L theta B tambah QL pangkat 2 per 12. Ini persamaan kita yang pertama. Ya. Lanjut MBA. Mudah. 2EI, kebetulan EI-nya cuma satu ya, cuma EI ya, batang AB atau BA, bahagi panjangnya L. Bareng. Karena theta B yang disebut duluan, maka theta B yang 2. Jadi ini tetap saya tulis theta A cuma 1 tambah 2 theta B kurang 3C tambah MBA. Nah, kalau kita input ini jadi 2EI per L, ini 0 tambah 2 theta B kurang 0 tambah min QL pangkat 2 per 12. Ya. Nah, kalikan ke dalam menjadi 4EI per L theta B kurang QL pangkat 2 per 12. Ini persamaan kita yang kedua. Lanjut elemen berikutnya, kita elemen ini jepit, ini B, ini C, kekakuannya EI, panjangnya L. Beban terbagi rata bekerja di sini. Ini Q. Kebetulan sama. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Ini adalah MBC 0. Ini MCB 0. MBC 0 sama dengan QL pangkat 2 per 12. MCB 0 sama dengan min QL pangkat 2 per 12. Nah, sekarang kita buat persamaannya. MBC sama dengan 2 kali EI-nya cuma 1 EI. Kalau itu 2EI berarti 2 kali 2EI bagi L. Kalau itu 4 ganti 4. Kalau 2L ganti 2L. Dikali dengan theta B disebutkan duluan 2 theta tambah theta C kurang 3C tambah M BC 0. Nah, kalau kita substitusi ini kalikan ke dalam menjadi 4 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C kurang 0 tambah QL pangkat 2 per 12 atau sama dengan 4 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C tambah QL pangkat 2 per 12. Ini persamaan kita yang ketiga. Lanjut MBA, MCB. Saya percepat saja. Jadi 2 EI. Ini sebenarnya tinggal kebalikan, ini tinggal putar aja ya. Kalau Anda itu tidak usah susah-susah. Tinggal ini kita putar. Jadi ini menjadi kalau 4 ini 2 berarti yang jadi 2. Ini 2 EI per L theta B tambah 4 EI per L theta C. Ya. Kemudian kurang QL pangkat 2 per 12. Ini bukan putar, kalau memang momennya
min ya gitu ya. Nah, ini saja untuk mempercepat 4 ya. Oke, sudah? Kalau dilakukan seperti yang di atas hasilnya sama. Nah, setelah ini baru kita butuh namanya syarat keseimbangan. Ada namanya syarat keseimbangan. Nah, ini. Apa yang harus kita perhatikan? Lihat soalnya. Kita lihat syarat keseimbangannya, lihat di setiap peletakan atau di setiap join. Ya. Lihat theta A. Apa syarat keseimbangan di situ? Nah, yang dilihat keseimbangannya itu adalah apa yang kita lihat? Momen. Ya. Yang kita lihat adalah momen. Karena yang kita punya hanya persamaan momen. 4 persamaan yang kita sebut itu semuanya momen. Nah, kita cek di titik A apa momennya sama dengan 0? Ya? Tidak. Ada karena dia jepit. Di titik B apa momennya sama dengan 0? Iya. Karena harusnya momen MBA dengan MBC. Jadi kita lihat. Titik A momennya, ingat, karena theta A sama dengan 0, ya, maka berarti MA tidak sama dengan 0. Paham ya? Yang sebelumnya saya sudah turunkan, kalau dia bisa menahan momen, berarti tidak bisa mengalami rotasi. Nah, kebalikannya sekarang, karena rotasinya sama dengan 0, berarti momennya tidak sama dengan 0. Tetapi di titik B rotasinya tidak sama dengan 0, maka berarti momennya harus sama dengan 0 ya. Oke? Jadi yang dimaksud ini kan, saya ulangi. Theta A itu sama dengan 0. Berarti di situ momennya di situ tidak sama dengan 0. Kalau di titik B itu tetanya tidak sama dengan 0, maka berarti momen di titik situ harusnya terjadi sama dengan 0. Begitu di titik C, theta C tidak sama dengan 0, berarti momen di situ harus sama dengan 0. Sehingga syarat keseimbangan yang kita perlu lakukan yang pertama adalah sigma momen di B sama dengan 0 atau MBA tambah MBC sama dengan 0 ya. Ya kan? Jadi MBA yang di sini, momen yang di sini dan momen yang di sini jumlahnya harus sama dengan 0. Bisa ini? Jadi kan ada, kita peroleh ini ada momen MBA persamaan 2 dan MBC persamaan 3. Itu jumlahnya harus sama dengan 0. Maka kalau kita input ini menjadi persamaan A dulu, MBA. MBA adalah 4 EI. Jadi 4 EI per L theta B kurang QL pangkat 2 per 12 gitu ya. Ya. Kemudian ini tambah dengan MBC, ini MBC di atas 4 EI per L theta B tambah 2 EI per L theta C, kemudian tambah QL pangkat 2 per 12 itu sama dengan 0 ya. Nah sekarang kita jumlah ya, 4 EI dengan 4 EI boleh jadi 8 EI per L theta B. Theta C kita lihat dulu, theta C cuma sendiri jadi tambah 2 EI per L theta C. Sekarang momen min QL pangkat 2 tambah QL pangkat 2 sama dengan 0 ya. Nah, tidak perlu ini sama dengan 0. Oke, ini menjadi persamaan kita yang ke-5. Ingat, karena kita ada 2 variabel yang kita tidak tahu, theta B sama theta C, maka berarti kita butuh 2 apa? Persamaan. Nah, syarat kedua yang kita bisa dapat adalah yang kedua adalah sigma momen di C sama dengan 0. Nah, momen di C cuma ada MC sendiri, ya, cuma ada MC ya. Di sini cuma ada MC ini,
MC cuma sendiri. Ya. Ingat titik C cuma ada satu batang yang ini. Nih. Ya. Karena di sini kita misalkan ada momen ini MC, maka artinya MC itu sama dengan 0 hasilnya. Kalau MC tidak ada 0, maka berarti di C ada momen. Padahal itu sendi. Ya, padahal itu roll. Berarti harusnya di titik situ sama dengan, atau paling gampang adalah karena theta C-nya tidak sama dengan 0, maka itu momen di C harus sama dengan 0. Momen di C cuma satu momennya, cuma MCB. Ya, cuma MCB. Tidak ada lagi. Kalau di B ada dua, MBA dan MBC. Oke. Maka berarti MCB sama dengan langsung 2EI per L theta B tambah 4EI per L theta C kurang QL pangkat 2 per 12 sama dengan 0. Maka berarti ini jadi 2EI per L theta B tambah 4EI per L theta C sama dengan QL pangkat 2 per 12. Ini persamaan kita yang ke 6. Lanjut. Sekarang kita tinggal eliminasi kedua persamaan ini ya. Persamaan 5 dan 6 kita eliminasi. Jadi persamaan 5 dan 6 dieliminasi. Atau boleh substitusi. Kita terus kembali. 8EI per L theta B tambah 2EI per L theta C sama dengan 0. 2EI per L theta B tambah 4EI per L theta C sama dengan QL pangkat 2 per 12. Kita mau mana? Samakan jadi kali. Ini kali 2 aja ya. Kali 2. 2 apa? 2 L per EI, gitu ya. Yang ini kali L per EI. Tujuannya supaya kasih hilang EI ya, yang kita hitung. Jadi kali 2 menjadi ini 16 theta B tambah 4 theta C sama dengan 0. Ini kalau kita kali tetap 2 theta B tambah 4 theta C sama dengan QL pangkat 3 per 12 EI. Kita sekarang kurangi. Maka ini menjadi 14 ya. 14 theta B sama dengan QL pangkat 3 per 12 EI. Theta B sama dengan 14 kali 12 berapa? Berapa? QL pangkat 3 per 168 EI. Oke? Selanjutnya kita bisa hitung theta C ya. Theta C sama dengan, kita pakai rumus ini ya, theta C langsung, atau pakai ini boleh. Berarti kita dapat 16 pindah keruskan jadi min ya. Min 16 kali QL pangkat 3 per 168 EI bahagi 4 ya. Sama dengan berapa itu? 4 168 bagi 4 boleh tuh? 168 bagi 4 apa? 42. Jadi min QL pangkat 3 per 42 EI. Udah. Ya. Nah, sekarang berarti kita hitung berikutnya, langkah selanjutnya adalah hitung momen akhir. Ya.
Jadi M AB sama dengan, nah kita lihat rumus di atas. MAB adalah 2EI theta B tambah QL pangkat 2 per 12. Jadi 2EI per L kali theta B. Theta B berapa? QL pangkat 3 per 16 EI. Tambah, oh kurang ya? Tambah ya? Ya, tambah QL per 12 sama dengan, kita tambah. Ini 168 ya. Dua bagi 168 tambah 1 bagi 12. Kok dapat 2/21 ya? Ada yang salah? Lihat catatan di Anda ada beberapa momennya yang waktu hitung konsisten deformasi. Ini 2 QL pangkat 2 bahagi 21. Ya, dapat begitu ya? Coba dilihat. Jadi ini ada yang kita lupa bahwa ini harusnya tandanya, ini tandanya min. Ya. Ini min, maka yang ini menjadi plus. Ini menjadi plus, ya. Nah, jadi kalau kita hitung berarti ini harusnya tandanya negatif. Nah, kalau negatif pastinya lain. Sama dengan 2 bagi 168 dikurangi 1 bagi 12. Ya, ini yang benar, ini betul. Per 14. Nah, jadi QL pangkat 2 per 14. Nanti bisa di kalian cek sendiri. Jadi QL pangkat 2 per 14. Hasilnya positif berarti momennya putar kiri. Ya. Nah, jadi kalau dibikin Q8 L-nya 4 dapat angka itu ya. 64/7 ya. Ya. Gitu. Ini momennya berarti putar kiri karena dapatnya positif. Kemudian MBA sama dengan 4EI per L. Ini saya negatifnya bukan di situ, ini negatif. Jadi kali min QL pangkat 3 per 168 EI. Kemudian kurang QL pangkat 2 per 12 sama dengan. Nah, ini jadi min ya. 4 bahagi 168 tambah 1 bahagi 12. Hasilnya adalah 3 QL pangkat 2 per 28. Ini benar ini. Nah, kemudian MBA sama dengan, itu rumusnya adalah 4EI per L kali min QL pangkat 3 per 168 EI, kemudian ditambah dengan 2 EI per L. Ini BC ya.
persamaan ketiga ya, kali theta C. Theta C adalah QL pangkat 3 per 42 EI. Kemudian tambah QL pangkat 2 per 12. Hasilnya harus 3 QL pangkat 2 per 28 min. Harusnya hasilnya itu. Ya. Kalau hasilnya tidak itu berarti salah. Maaf, ini momennya posisinya adalah ini negatif ya. Ini positif jadinya. Karena negatif berarti dia putar kanan. Ini kan min-min. Ini hasilnya di positif, putar kiri. Coba dicek, sama enggak? Min 4 bahagi 168 tambah 2 bagi 42. Kemudian tambah 1 bagi 12. Iya, sama kan? Ya, kalau tidak sama berarti salah. MCB itu adalah 2 EI per L kali min QL pangkat 3 per 168 EI tambah 4 EI per L kali QL pangkat 3 per 42 EI kurang QL pangkat 2 per 12. Hasilnya 0. Kalau nggak 0 salah. Ya. Nah, ini hasilnya pasti 0. Nah, selanjutnya kalau ini sudah kita peroleh, berarti kita tinggal lakukan namanya free body. Nah, free body-nya kita gambar kembali satu-satu. Ini. Nah, ini ada beban terbagi rata. Beban terbagi rata. Ini sebesar Q, ini sebesar Q. Nah, kita peroleh momennya adalah di sini. Ini sebesar berapa? QL per 14. QL pangkat 2 per 14. Ini kita peroleh sebesar 3 QL pangkat 2 per 28. Ini 3 QL pangkat 2 per 28. Ini yang sebelahnya 0. Nah, kita selesaikan ini, boleh selesaikan secara adat ya. Q kali L bagi 2 ini menjadi QL per 2. Ini jadi QL per 2. Ini juga sama QL per 2 ya, kebetulan QL per 2. Ya, kemudian kita jumlah saja momen yang 14 dengan 3 per 24 rubah. Jadi menjadi 2 per 28 toh? Jadi ini kita rubah ke menjadi 2 per 28. Supaya kita bisa jumlah dengan 3 per 28. Kalau 2 per 28 putar kiri, 3 per 28 putar kanan. Lebih besar putar mana? Putar kanan. Maka kita lawan dengan putar kiri. Ini jadi ke sini. Ini ke sini. Sebesar kalau 3 per 28 kurang 2 per 28 hasilnya 1 per 20. 1 per 28 QL bahagi L jadi QL per 28. QL per 28. Ini putar kiri pasti jawabnya putar ke QE 3 QL per 28 bagi L. Jadi tinggal 3 QL per 28. Ini 3 QL per 8. Baru kita jumlah. Maka kita peroleh ini QL pangkat QL per 2 1 per 2 kurang 1 per 28. 1 per 2 kurang 1 per 28. Dapatnya ini 13 per 28 QL. Ini dapatnya tambah kurang tambah 15 per 28 QL.
Ini dapatnya tambah 1/2 tambah 3. Ini 7 ini adalah 17/28 KL. Ini kurangi 11/28 KL. Kalau ini kita jumlahkan yang untuk titik B nya 15 tambah 17, 32/28. 32/28 itu sama dengan 8/7 KL. Akhirnya hasil akhir adalah jadi kita peroleh gaya di sini sebesar ini 13/28 KL, sini sebesar 8/7 KL, ini sebesar 11/28 KL. Ini kita peroleh momen di sini KL/14. Ini gaya di sini sama dengan 0. Sudah. Kalau sudah tinggal kita gambar gaya dalam, ya. Gambar gaya dalam seperti kalian menggambar yang sebelumnya. Jadi kalau kita gambar ini mudah. Oke. Pennya habis, nggak bisa garis. Oke. Nah, kita gambar bidang gesernya saja dulu. Shear force diagram. Jadi pas ini besarannya ini ke atas sebesar 13/28 KL. Ke atas baru 15/28 lebih besar. Ini 15/28 KL. Karena beban terbagi rata linear tinggal kita hubungkan. Ya. Ini positif ini nih. Selanjutnya adalah 17/28 besar. Kemudian 11/20. Kita tinggal hubungkan. Ini adalah ini 15/28 KL. Ini adalah 17/8 KL. Dan ini adalah 11/28 KL. Positif, negatif. Soalnya beda momen mudah. Jadi di mana gaya lintang sama dengan 0, situ momen positif maksimum terjadi. Nah, kita gambar sekarang. Ini momen sudah terjadi negatif, ya. Ada layar yang kena minyak, ice. Okay. Yes. Yes.
Ya, jadi momennya demikian. Ini adalah QL pangkat 2 per 14. Ini sebesar 3 QL per 8. 3 QL pangkat 2 per 28. Nanti ini bisa dihitung, ini M maksimum. Ya. Jarak ke sini itu sama saja sebesar, jadi reaksinya 13 per 8 bagi L, jadi sebesar bagi Q sebesar ini 13 per 28 L. Jarak yang ini juga bisa tahu sebesar 11 per 28 L. Sehingga momen di sini bisa dihitung sama dengan, jadi ada 13 reaksinya 13 per 28 QL kali 13 per 28 kurang Q kali 13 per 28 kali 13 per 28 dibagi 2. Kemudian kurang dengan momennya sebesar QL pangkat 2 per 14. Hasilnya 13 bahagi 28. Itu Anda tidak usah susah-susah mengalihkan itu kan, bagi setengah saja. 13 per 28 kali 13 per 28 bagi 2 aja. Kemudian nanti kurang 1 bahagi 14. Dapatnya ini 57 per 1568. QL pangkat 2. Yang ini Max sama dengan itu 11 per 28 QL kali 11 per 28 L, kemudian kurang 11 Q kali 11 L per 28 dikali dengan 11 L per 28 bagi 2. Hasilnya 11 per 28, 11 bahagi 28 kali 11 bahagi 28 bahagi 2. Hasilnya adalah 121 per 1568 QL pangkat 2. Gitu caranya. 13 pangkat 2 bahagi 28 pangkat 2 bahagi 2 kurang 1 bahagi 14. Ya, sudah. Itulah metode kita slope deflection.